Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Mukarram pengurus musola Ar-Rahman, Al-Mukarram Bapak RW, Bapak RT, Bapak RT ya, Bapak RT Bapak Adi Basmi, Al-Mukarram, orang-orang tua kami, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Tentunya hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami untuk kita semua. Nah, ini langsung rupanya habis sholat sunnah. Saya pikir tadi masih bisa sedikit kita ini, rupanya MC langsung. Nah, ini ada dua kemungkinan ini. Pertama supaya lebih cepat, yang kedua karena ada di samping makanan saya lihat. Memang kalau sudah ada di samping makanan tak khusyuk nanti kan mendengarkan ceramah. Nah, kesepakat aja lah ceramahnya paling lama berapa kira-kira? 5, 10, 15, 20? Secukupnya. Nggak apa-apa, yang jelas nggak nyampe setengah jam ya. Yang jelas nggak sampai setengah jam. Tadi Pak Maghrib Ibu membaca surat Yasin? Iya. Baca surat Yasin ya. Berapa kali? 3 kali ya. 3 kali. Kira-kira memang ada anjurannya membaca surah Yasin di malam nisfu Sa'ban? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada apa ada nih? Jadi kita rangka apa? Dalam rangka fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ingin mengampunkan dosa-dosanya. Illa lil musyrik au musahin. Kecuali yang tidak mau diampuni Allah dua saja. Yang pertama pelaku musyrik, yang kedua musahin. Musahin ini belum ada penyelesaian kait mengait sangkut paut dia sama manusia, belum saling memaafkan, itu saja. Nah, anjurannya. Terus anjurannya apa yang kita laksanakan pada malam hari ini? Anjurannya memperbanyak seluruh amalan sunnah. Itu dia. Sebaiknya, kalau bicara sebaiknya, khatam Al-Quran kita. Kira-kira kalau khatam Al-Quran, nah itu gimana tuh? Kalau seandainya diajak, Bu, malam ini kita khatam Al-Quran nih, dari Baqarah sampai An-Nas. Sanggup kira-kira ibu-ibu semua, bapak-bapak? Sanggup ya? Ah, berat saya melihat wajah-wajah ini. Kalau enggak satu-satunya, sendiri-sendiri. Bukan sama-sama, kalau sama-sama kita bagi nih. Saya 1 juz, Pak Haji 1 juz. Bukan satu orang menghatamkan Al-Quran satu malam nih. Itu yang paling bagus. Ada yang sanggup? Tadi sanggup. Pertama itu, Pak Ustadz, kalau tak sanggup membaca Al-Quran khatam, bacalah hati Al-Quran. Hati Al-Quran itu mana? Surah Yasin. Hati Al-Quran itu surah Yasin. Ada yang lebih mantap lagi. Saya kalau hati Al-Quran tak sanggup saya bacanya Pak Ustaz. Panjang itu. Paling pun kalau ikut saya di ujungnya ingat saya itu. Innama itu negara di Singgolora. Udah innama. Yang sanggup dia adalah Ummul Quran. Habis itu berdalil lagi dia. Lebih
baguslah aku. Loh, kenapa? Kamu yang kamu baca cuma hati Al-Quran. Aku induknya Al-Quran itu lagi, ibunya Al-Quran. Al-Fatihah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi anjurannya pada malam nisfu Sya'ban ini bacalah Al-Quran. Tak sanggup minimal hatinya Al-Quran, tak sanggup juga Ummul Quran. Jangan tawar lagi. Ada lagi Pak Ustaz setelah itu? Tidak. Nah selanjutnya tadi mendoa saya lihat. Habis baca Al-Quran mendoa, habis baca Al-Quran mendoa, habis baca Al-Quran mendoa. Boleh tidak kira-kira ini? Boleh. Ini yang dinamakan dengan bertawassul dengan amal solih. Bertawassul dengan amal solih. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari, terjadi orang terperangkap dalam lubang, tertutup lubang itu. Kira-kira kalau seandainya ibu termasuk ke lubang, tak ada lagi udara di sana, berapa persen bisa hidup? Kemungkinan hidup. Dibuka-buka tak mau. Ketiga-tiganya ini mempunyai amalan solid yang berbeda-beda. Bertawassullah mereka. Bertawassul ini maksudnya menyandarkan perbuatan kita itu, doa kita itu dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan. Itu boleh. Jadi ini nanti tolong disampaikan. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini siapa? Yang lahir di masa abad ke-7 dan ke-8. Ibnu Katsir ini adalah paham betul mengenai hadis. Dia mengatakan kalau ibu sulit rezekinya, kalau ibu susah menjalani kehidupan ini, bacalah surah Yasin. Insya Allah kita ini sulit atau gimana hidupnya kira-kira? Sulit ya? Sulit di sini maksudnya, Pak Ustadz, saya kurang tenang nih baca. Pak Ustadz, saya mau melanjutkan studi anak saya nih, baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Nanti begini, pas mendoanya, ya Allah, dengan keberkahan surah Yasin ini, aku minta doaku dikabulkan. Kita jarang menggunakan surah Yasin. Yang sering kita menggunakan Ummul Quran. Ada orang sakit, Al-Fatihah. Mendirikan rumah, Al-Fatihah. Apa lagi? Hilang sesuatu supaya dapat, Al-Fatihah. Jadi intinya boleh bertawassul dengan amal soleh. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Berwasilah dengan amal yang baik. Terus malam-malam seperti ini, dihidupkan seperti ini, ada dilakukan Nabi? Tidak. Para sahabat? Tidak. Siapa yang melakukannya ini? Ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? 3 periode setelah Nabi. Khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa, masaku. Setelah itu masa sahabat, setelah itu masa tabi'in. Tabi'inlah yang melakukan ini. Nah, di mana itu? Di Sam. Sam itu sekarang 4 negara. Libanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Yang melakukannya salah satu ulama terbesar yaitu Khalid bin Maqdan. Caranya tidak seperti kita ini. Caranya yang pertama tadi, mana baju Pak Haji yang paling bagus? Kalau misalnya ada tadi jubah, pakailah jubah. Nah, ibu-ibu pun seperti itu. Kalau ada tadi misalnya mukena yang terbaik, pakailah itu. Terus datang kemari bawa parfum. Jangan yang campuran, yang ori. Oke, terus pas masuk tadi Pak Ustadz di pintu kiri kanan, pintu sini, bila perlu seluruh pintu pasang bukhor, kayu baharu. Jangan kemenyan.
Dalam rangka apa? Dalam rangka mengundang agar malaikat rahmat itu datang. Di Makkah dan di Madinah, orang membakar kayu gaharu ini bukan hanya mendoa, buka ruko pun dibakar orang. Buka ruko. Tapi tadi ingat, niatnya bukan mengundang jin, tapi mengundang malaikat rahmat. Jadi seputar mengenai amalan kita ini tidak ada yang salah. Kalau saya lebih sepakat mungkin ke depannya kalau misalnya panjang umur, baca Yasin, baca terjemah. Baca Yasin, baca terjemah. Itu lebih bagus. Kita jarang nih. Biasanya kalau Yasin, tapi itulah hebatnya Yasin nih. Tak membaca pun dia bisa hafal. Tapi sama-sama. Tapi kalau sendirian, seperti itu biasanya. Nah, jadi tidak ada yang salah mengenai amal kita. Pak Ustadz makan seperti ini, ini makan porsi ica-icanya ini. Kalau di Jazirah Arab, kalau di Masjid Nabawi itu setiap hari ada makanan orang. Dijam dengan apa? Dengan air terbaik lagi, Zam-zam. Ya, jam-jam. Bahkan saya melihat di Jawa ada 2 masjid terbaik, itu pengeluarannya 1 bulan tidak kurang dari 300 juta. Saldo kas masjid tidak pernah ada, kosong. Di sana disediakan rumah layak huni sebagai persinggahan. Kalau ada musafir, situ dia. Terus siapa yang tak mereka juga mengadakan bank beras khusus untuk ngambil ini, diputar nanti setelah sholat subuh. Makan di sana, makan, dan itu didanai oleh masjid. Jadi khawatir ibu, kalau ibu lihat masjid dana kasnya besar, itu masjid tak baik. Masjid itu ukurannya sederhana. Apa? Listriknya tak bermasalah. Mic-nya ini lumayan nih. Di antara sekian banyak mustola ini mic bagus nih. Kalau kita keliling safari Ramadan, la ilaha illallah. Jadi habiskan duit itu lampu, habis itu mic, habis itu toilet. Jadi kalau misalnya dia anggarannya, berapa dana kas kita? Dana kas kita 100 juta. Pak Ustadz, jamaahnya ada yang jamaah tetap sakit, tak diperhatikan. Tak betul. Di daerah Jawa itu 2 masjid percontohan. Kalau seandainya jamaah sakit, dana kas itu memang dialokasikan untuk ini. Dialokasikan untuk itu. Jadi intinya malam hari ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Terus ini kasusnya di negeri Sam. Mereka peringati seperti itu. Dalam rangka apa Pak Ustaz? Kenapa mereka pakai baju kebesaran? Kenapa pakai wangi-wangian? Kenapa mereka hidupkan betul sholat sunat? Sholat sunat wudu, sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih. Jadi gini cara menghidupkannya gini loh Bu. Ibu biasa malam sholat tahajud berapa rakaat? 4. Bapak misalnya sholat tahajudnya lebih banyak bapak daripada ibu. Nah, bapak sampai 8 rakaat. Amin. Jadi kalau misalnya di malam nisfu Sa'ban ini lebihkan dari yang biasa. Kalau ibu misalnya sholat tahajudnya 4 rakaat, malam nisfu Sa'ban ini tambah minimal 2 rakaat. Dilebihkan saja. Ibu biasa baca Al-Quran 1 ain per hari. Ada pula bahasa 1 juz 1 day, 1 juz 1 hari. Tapi misalnya bagi yang membaca 1 ain 1 hari, khusus di malam nisfu Sa'ban ini lebihkan. Lebihkan berapa? Mau 3 ain boleh. Apa lagi? Jadi ini di Sam. Kenapa mereka lakukan? Karena di sana mereka berdampingan dengan masyarakat non-muslim. Karena butuh syiar untuk mengurus surat izin pendirian rumah ibadah sulit.
Tapi ketika berkumpul di malam nisfu Sya'ban, takut mereka. Kuat juga umat Islam itu. Di Makkah dan di Madinah tak kita temukan seperti ini. Kenapa tidak ditemukan? Karena tidak ada lagi, mayoritas di situ memang Muslim. Mau ditunjukkan apa lagi? Itu kenapa kita lakukan ini Pak Ustadz? Nih. Untuk siapa? Bukan untuk kita lagi nih. Ini untuk adik-adik kita nih. Untuk anak-anak kita ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyatu bil aulad. Ini pendidikan bagi mereka. Oh, beginilah ayah emak kami caranya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bisa itu ya Bu ya? Oke. Kalau ini sudah kita anggap selesai, tidak ada masalah, ya alhamdulillah. Selanjutnya poin yang kedua, 5 menit lagi. Semuanya diampunin. Kecuali yang dua, musyrik. Pelaku musyrik, minggir. Yang percaya sama apa namanya? Yang percaya sama tukang tenun tidak diterima. Sehebat apapun istighfarnya. Sehebat apapun amal ibadahnya. Ya. Pak Ustadz, dia suka membantu orang, tapi dia musyrik, tak terima. Banyak ini pelaku musyrik nih, kalau menyembah batu tidak. Ada lagi bang, tak ada lagi orang menyembah batu seperti masa jahiliyah itu. Jibti, mana toh disembah, tak ada. Tapi sekarang ini masih percaya kepada mitos-mitos. Contoh, berbunyi burung gagak. Percaya dia. Ada mitos, kepercayaan, kalau berbunyi burung gagak, besok ada orang meninggal dunia. Namanya juga burung gagak. Kalau misalnya orang mau mendodos ke sawit, apa alatnya? Egre. Cara bekerja dia pakai egre. Kalau orang mau ke kantor, ke koperasi, dibawanya laptop sama pena. Kalau orang misalnya seperti Pak Ustadz, yang dibawanya paling serban. Ini tak bawa serban saya, supaya tanda orang. Kalau burung gagak, supaya dia dapat makanan, bersuara dia. Jadi ada orang yang percaya. Jadi gini, di mana jatuh syiriknya Pak Ustadz? Ketika dia mempercayai ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suara bisa membuat mati disitulah jatuh syiriknya. Karena takutnya dia Bu sama burung gagak nih bersuara habis sholat maghrib. Ditunggu dulu, tak tidur dia sampai subuh. Jam 10 kok belum ada pengumuman dari masjidnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 12, enggak juga deh. Mungkin subuh berjamaah dia. Enggak juga ada inna lillahi. Burung gagak yang mau mencari makan, kita yang mendoakan orang cepat mati. Nah, enggak betul nih. Yang kedua, musahid. Ya udahlah Pak, kalau ada yang salah gini. Kalau misalnya hidup orang tua, balik. Minta izin, minta maaf. Cium tangannya, cium keningnya, peluk rangkul tubuh yang keriput itu. Pak Ustadz, kami ke sana, tak ada lagi ziarah. Waktu ziarah bacakan doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Curhat sedikit. Ya, mak kami datang nih ya. Besok kami mau puasa. Nah, begitu aja. Mau pulang nanti ya, pulang kami ya. Bacakan pangkal Baqarah, bacakan akhir Baqarah. Pak Ustadz, tak mungkin kami ke sana. Dapat WA di grup, kena denda Pak Ustadz sekarang. Kalau pulang, berapa juta Bu? 100 juta. Wallahu a'lam lah kebenarannya itu. Ya. Apa yang kami lakukan? Doakan. Nih, siapa yang bersedekah ini, niatkan ibu dalam hati, ya Allah, sampaikan nisbah pahalanya ini untuk ayah emak saya, untuk almarhum saudara-saudara saya, seperti itu. Terus itu yang tak bisa lagi jumpa. Bagi yang bisa berjumpa, suami istri, nanti Bu pulang habis ini. Minta maaf. Terserah dengan panggilannya. Abang, apa lagi? Maaf ya.
Nah, kalau seandainya bapak-bapak nanti malam ibu-ibu minta maaf sama bapak-bapak, dimaafkan bapak dosa-dosa mereka? Maaf ya. Tuh Bu, minta maaf ibu. Begitu aturannya. Bapak-bapak pun taklah pula harus ego. Ya sudah, saling memaafkan. Saya yakin kalau suami istri selesai, ayah sama anak selesai, tetangga yang berat. Tetangga. Udahlah, selesaikan sajalah, selesaikan di dunia ini. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholat isya tadi berapa kali kita minta ampun? Rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa 4 kali. Tambah surat sunat berarti sekitar 8 kali kita bilang maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Besok dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, masuk sholat isya, seluruh doa-doa itu kita bacakan. Allahumma innika afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengampun, ampuni segala kesalahanku. Seolah-olah Allah bilang, iya aku ampunin. Udah aku ampuninya kesalahanmu. Tapi ada satu salahmu, tak mau kamu minta maaf atau memaafkan saudaramu, tetanggamu. Ini tidak bisa dihapus dengan istighfar 1000 kali, 1.000.000 kali. Kenapa? Karena letak ampunannya bukan dengan istighfar, letak ampunannya dengan minta maaf. Jadi daripada minta maaf nanti di akhirat, minta maaflah kita di dunia. Lupakan semuanya, lupakan semua. Caranya cara yang paling enak. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati ibu, ya Allah, kalau seandainya hari ini ada orang punya salah sama saya, sudah saya maafkan. Insya Allah kalau begitu tenang ibu. Makan lauknya jengkol sama ikan asin bertambah. Tidur walaupun tidak di kasur, tidurnya hanya di atas papan, enak, nyaman, rasanya empuk. Tapi kalau ibu ada masalah sama seseorang, tidak suka sama seseorang, waktu makan, alah di warung dia pula kumpul ini, tebalnya ibu wajahnya. Waktu nanti mau tidur, ibu nengok sinetron, alah udah mirip sama kawan tu sifatnya. Udah Bu, maafkan saja. Caranya seperti itu. Kenapa kita tidak nyenyak tidur? Kenapa kita tidak kuat makan? Salah satunya pikiran. Apalagi pikiran itu berhubungan dengan dosa-dosa kita. Oke, pas setengah jam, pas. Baik. Kita tadi sudah mendoa. Kita mungkin tidak mendoa. Begini saja. Kita bacakan Ummul Quran. Bacakan dari Ummul Quran ini, mintalah di malam ini niat ibu. Kalau hutang yang belum lunas, ya Allah berikan kemudahan. Bagi yang belum dapat jodoh, minta di malam nisfu Sya'ban ini dengan keberkahan Ummul Quran. Apalagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah titipan amanah dalam bentuk anak. Ya Bu ya. Baik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Tidak ada maksud